warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nur Cahaya dengan NIM 8594257 dengan prodi PGSD. Saya dari mahasiswa PBJJ UT Makassar Salut. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan modul 7 optik KP 1 sifat cahaya. Tujuan percobaan ini yang pertama itu menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan dan dihasilkan oleh cermin, tiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, dan empat menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus lensa cekung. Alat dan bahannya ada cermin, garis, pulpen, busur derajat, cermin cembung, cermin cekun, jela cahaya, senter, lilin, kertas putih, dan layar. Pertama-tama kita susun lampu senter dan jela cahaya di depan cermin datar seperti ini. Kemudian kita nyalakan lampu senter dan kita amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian kita tandai jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Setelah itu kita ukur besar sudut datar dan besar sudut pantul menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 40 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datar sama sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar seperti bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti ini dan nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian gambarlah jalannya berkas sinar dan catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama-tama susunlah alat awas seperti ini, kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar dan catatlah bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak pada cermin cekung. Selanjutnya, pada jarak benda 15 cm, jarak bayangannya adalah 5 cm. Kemudian pada jarak benda 20 cm, panjang bayangannya adalah 4 cm.
jarak benda 25 cm, panjang bayangannya adalah 3 cm. Kesimpulan, hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung maka semakin kecil bayangan dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan jauh dari titik fokus cermin cekung. I just had to let you know you're